Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Andaria Channel. Oke, jadi kali ini saya mau sharing bagaimana cara mengisi konten e-learning Unsri yang secara umum saja. Jadi ini untuk kita yang baru buat kurs ya, mata kuliah. Ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah hatam, tapi mungkin untuk mengingatkan kembali. Jadi ini tutorial cara mengisi konten secara umum. Pertama, pastikan kita sudah masuk ke e-learning Unsri dengan mata kuliah yang sudah kita daftarkan. Sehingga nanti akan keluar di menu My Course, ini beberapa mata kuliah kita. Nah, kali ini saya ingin mencontohkan mata kuliah di evaluasi pembelajaran yang merupakan tim teaching dengan dosen yang lain. Jadi kali ini saya hanya ingin menjelaskan secara umum mengisi kontennya seperti apa. Jadi ini hanya seputar mengisi konten penting-penting saja ya. Kebetulan ini tim teaching sehingga sebenarnya tim teaching bisa saja mengakses secara bersamaan dan mengisi konten secara bersama. Sehingga perkuliahannya lebih efektif dan efisien karena memang telah disiapkan. Kebetulan di contoh di kurs kami evaluasi pembelajaran, kebetulan memang sudah ada satu kali pertemuan awal kemarin di pertemuan perdana, sehingga sudah ada deskripsi mata kuliah dan segala macam. Jadi kalau kita kurs pertama, maka nanti akan kosong semua. Di sini hanya ada tulisan announcement dan topik-topik. Oleh karena itu, bagaimana cara mengeditnya? Kita pastikan kita melakukan edit dulu sebelum perkuliahan. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya adalah, kalau keluar seperti ini, klik mana untuk mengisi kontennya atau mengeditnya? Nah, caranya yang pertama adalah pastikan setiap kali mau mengedit, kita mengklik Turn Editing On. Tanda kita mengkliknya ada tulisan Edit, Edit, dan Add Activity seperti ini. Jadi kami contohkan bahwa di dalam mata kuliah kami sudah kami masukkan di sini deskripsi mata kuliah, RPS, bahan bacaan, hingga daftar hadir. Untuk video membuat daftar hadir sudah ada di video sebelumnya. Oke. Jadi teman-teman bisa cek lagi nanti. Nah, bagaimana? Ini sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudah ada 6 pertemuan yang kami isi. Bu, bahaya nggak kalau kita mau ngisi terlebih dahulu? Tidak masalah teman-teman, karena ini bisa kita hide-kan dari mahasiswa. Jadi misal nih, saya sudah ada, kita kan berpatokan dengan RPS. RPS kita buat sesuai dengan kondisi darurat saat ini, yaitu daring. Sehingga kita tinggal menyalin sebenarnya dari RPS ke pertemuan yang ada di e-learning. Nah, misalnya kita ingin mengisi semuanya, tetapi ingin kita sembunyikan, bisa. Nanti teman-teman bisa membuat terlebih dahulu konten-kontennya, lalu di-hide-kan dengan mahasiswa. Saya langsung contohkan secara umum sajalah mengisi konten seperti apa. Jadi ketika ini masih pertemuan 8 nih. Nih aku edit karena tadi pertemuan 6. Maka di sini pertemuan 7. Edit topik. Apa isinya? Kalau kami biasanya masukkan sub CPMK dan aktivitas. Apa gunanya? Aktivitas ini mempermudah kita, apa sih yang kita maukan dari mahasiswa. Misal aktivitasnya 1, mahasiswa menyimak video pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa melakukan diskusi. Yang ketiga, mahasiswa mengumpulkan tugas resume. Maka dengan aktivitas ini, mahasiswa pas H-1 ataupun sebelum mulai pembelajaran sudah tahu mereka mau ngapain. Ini gunanya kita membuat aktivitas. Kita save change di sini. Selesai. Sudah ini keluar. Terus, karena kita sudah ada aktivitas, kita tambahkan aktivitasnya. Misal pertama tadi menyimak video.
menyimak video biasanya itu kita pilih aktivitasnya URL saja. Untuk apa? Untuk menghemat penyimpanan kita di e-learning. Maka kita ambil langsung yang ada di YouTube. Usahakan videonya memang dari sumbernya. Misalnya nih, video pembelajaran tentang tujuan fungsi evaluasi nih misal ya. Maka kalau saya lebih menyarankan untuk mengambil dari YouTube saja. Misal nih YouTube nih, usahakan memang sumbernya sudah di cross check. Kebetulan kalau saya memang menggunakan video sendiri, jadi mempermudah saya sendiri untuk menyimpannya dan menggunakannya. Nih, misal nih, cari apa tadi yang kita cari adalah tentang fungsi dan tujuan. Nah, jadi kalau kita sudah mencari di YouTube, kita tinggal buka videonya, lalu klik bagikan. Lebih enak sematkan, lalu salin. Salin ini letakkanlah di URL tadi. Klik ini, tautan, create. Oke, sudah masuk nih. Kita save and return to course. Sudah ada nih video, maka aktivitasnya sesuai. Menyimak video, oh ini videonya. Yang kedua, melakukan diskusi. Add an activity lagi. Masukkan diskusi itu forum. Nah, diskusinya judulnya analisis butir soal misalnya. Ini masukkanlah petunjuknya seperti apa. Petunjuk. Ya. Terus save and return to course lagi. Sudah ada diskusi. Di sinilah nanti mahasiswa bisa langsung diskusi. Yang ketiga, mengumpulkan tugas. Di sini ada banyak sekali pilihan. Karena kita membuat tugas, maka assignment. Jadi tugas resume. Jadi di sini kita tulis tugasnya apa? Nama tugasnya resume analisis butir soal. Petunjuknya lagi-lagi masukkan. Nanti pada forum ini, pada resume ini, mahasiswa akan mau upload file yang isinya resume. Di sini kita akan melihat nanti dari 73 partisipan, kita akan lihat yang sudah mensubmit atau mengirimkan tugas resumenya berapa orang, ya. Itu selesai aktivitasnya. Selesai pertemuan 7, kita bisa mengisi konten apapun. Mau kuis juga ada di sini. Kuis. Mau survei bisa. Mau misalnya di sini feedback bisa. Mau masuk e-buku juga bisa. File bisa, folder tinggal diklik ditambahkan. Tinggal begitu saja. Gampang kan ya? Nah, kita kembali lagi tadi. Ini kan kita udah pertemuan 7. Kita buat. Nah, kita mau kebetulan ini kan pertemuan 7 belum digunakan, tapi kita sudah isi karena kita mengantisipasi nanti mungkin kita ada kerjaan lain. Maka kita sembunyikan dari mahasiswa. Klik apa? Hide topic. Sehingga ada keterangan hidden from student. Jadi kita sembunyikan. Jadi saya tidak bermasalah mengisi semua konten sampai pertemuan terakhir, ya. Tapi mahasiswa saya belum bisa membaca karena di hide dari mahasiswa. Mau membukanya setiap kali pertemuan seminggu, maka kita show-kan lagi.
Seperti itu saja cara mengisi kontennya. Nah, kalau kita misalnya tim teaching, karena kita baru misalnya, kita baru punya akun, kita mau ajak teman kita jadi teacher juga di akun kita. Maka klik user, pilih enroll user, kita klik enroll user di sini, kita telepon dulu untuk cari siapa nih untuk jadi teacher. Misal di tim ini saya sudah dengan Bu Umi misalnya ya. Ini saya mau masukin nama Ibu Rini Setiawati, tim saya. Saya cari nama beliau di sini, terus saya enroll users. Jika itu tim teaching kita. Jika tidak, mata kuliah kita sendiri, ya sudah, tidak perlu. Jadi cara mengajak teman kita sebagai tim teaching. Setelah itu apalagi ya? Kita akan coba masukkan misalnya user untuk, kita mau mengubah cara metodenya. Maksudnya di sini bagaimana kalau kita tidak menggunakan kata sandi untuk mata kuliah kita. Misalnya ada yang mau mahasiswa bisa masuk sendiri di mata kuliah ini, sehingga tidak perlu kode atau kata sandi. Maka klik saja self enrollment. Maka nanti add method. Secara otomatis maka mahasiswa bisa masuk kelas ini tanpa harus meminta kode kelas. Cukup gampang ya, simple. Dan teman-teman pastikan bahwa karena ini kita akunnya baru, LMS-nya masih belum stabil, kita pinter-pinter bagaimana membackup semua yang kita isi ini di akun-akun tertentu. Makanya kalau ada video, buku, saya usahakan jangan lupa disimpan dulu di YouTube ataupun di Google Drive, sehingga kalau terjadi server down, kita bisa menambahkannya lagi sehingga tidak hilang semua file-file kita. Nah, mungkin itu aja kali ya untuk tahapan mengisi konten secara umum. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat bank pertanyaan, bank soal, dan segala macam. Oke, see you, bye. Kita ketemu di lain kesempatan.